Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Armayati Lubis, PGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang. Saya bertugas di SD Negeri Tualang Niat. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pemaparannya. Berikut adalah alur pembelajaran modul 1.1 yang sudah saya pelajari dan saya laksanakan. Yang pertama, alur M, yaitu mulai dari diri. Alur ini menuntun saya menggali pengetahuan secara mandiri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alur E, yaitu eksplorasi konsep. Di alur ini saya membuat refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari potret pendidikan zaman kolonial hingga kini, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan metode Montessori, Froebel, dan taman siswa. Yang ketiga, alur R, yaitu ruang kolaborasi. Di sini kami belajar berkolaborasi, berdiskusi, dan presentasi dengan rekan calon guru penggerak. Yang keempat adalah alur D, yaitu demonstrasi kontekstual. Alur ini mengimplementasikan dari eksplorasi konsep dalam pembelajaran di sekolah lain. Yang kelima adalah alur E, yaitu elaborasi pemahaman. Di sini melakukan diskusi dengan rekan sesama calon guru penggerak dari berbagai daerah bersama instruktur. Yang keenam yaitu alur K, yaitu koneksi antar materi. Di alur ini menjelaskan bahwa setelah mendapat materi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka perlu melakukan perubahan di kelas. Yang terakhir adalah alur A, yaitu aksi nyata, sebagai wujud implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, agar mudah mengingat alur pembelajaran ini, maka kata kuncinya adalah merdeka. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk percakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala bentuk kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, sistem Among atau menuntun. 2. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, berpihak pada murid. 4. Budi pekerti. Lanjutnya yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. 7. Bukan tabula rasa. Kedelapan adalah pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: 1. Pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4.
Ketuntasan belajar siswa hanya dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. 6. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. 2. Siswa diperlakukan dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. 5. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 6. Guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Dan pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Harapan kedepannya adalah guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.